wabarakatuh. Selamat datang kepada kita semua di semester 7 khususnya untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang akan dihadapkan pada suatu tantangan baru menghadapi pandemi hari ini. Apa tantangannya adalah bahwa kita hari ini akan melakukan magang. Nah, magang biasanya mahasiswa dimanjakan oleh tim labor. Kenapa dimanjakan? Karena semuanya diurusin. Nah, pandemi ini mengajarkan kita untuk lebih mandiri agar bisa mengurus sendiri bagaimana pelaksanaan magang tahun ini. Nah, terkait dengan itu, maka kami dari tim labor mencoba menghadirkan tutorial atau petunjuk bagaimana cara bisa mengikuti magang ini dengan benar. Ya. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah mendaftar terlebih dahulu pada web Febi. Nah, pendaftaran itu sudah bisa dilakukan mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 24 Juli tahun 2020 ini. Oleh karena itu, silakan langsung buka web Febi-nya, kemudian lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan pendaftaran, maka kalian harus mencari lokasi magang. Bagaimana cara melakukan lokasi magangnya? Yang pertama, kalian boleh mengunduh di dalam dashboard tersebut adalah surat pernyataan kesediaan magang yang akan diberikan kepada instansi. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena kami memberikan rentang waktu magang kepada seluruh mahasiswa itu dimulai dari bulan Agustus, September, Oktober. Jadi ada 3 bulan bagi kita untuk melakukan magang. Ya, satu orang magang itu maksimum waktunya adalah 30 hari kalender. Kalau hari kerja itu paling banyak 25 hari kerja. Nah, jadi kalian boleh pilih magang itu apakah di bulan Agustus saja, September, ataukah Oktober. Nah, itu kemudahan yang kita berikan hari ini untuk melakukan magang oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, dengan adanya surat pernyataan tersebut, maka kalian sudah dipastikan atau diyakini akan bisa magang di tempat tersebut. Maka surat tersebut nanti akan kalian upload kembali ke dashboard yang sudah kita sediakan. Nanti di bagian verifikasi data itu ada bagian untuk upload surat pernyataan magang. Silakan upload surat pernyataan tersebut ke dashboard tersebut. Nah, apabila tempat magangnya menginginkan adanya surat rekomendasi atau surat pengantar dari pihak kampus untuk dibawakan ke tempat magang, maka kalian juga bisa download surat tersebut di dashboard kita yang sudah kita sediakan. Tinggal kasih nama, kemudian printkan, kemudian bawa ke lokasi magangnya plus dengan surat pernyataan juga yang sudah kita sediakan. Jadi dua-duanya diberikan langsung kepada lokasi tempat kita magang. Nah, itu cara kalian untuk mendapatkan lokasi magang. Nah, setelah magang lokasinya sudah selesai, nanti upload berkas tersebut itu kita terima paling lambat tanggal 24 Juli. Nah, setelah tanggal 24 Juli itu kita terima, maka kalian semuanya akan mendapatkan surat balasan ke email masing-masing berupa surat pernyataan atau surat izin magang dari labor. Nah, dari fakultas tentunya. Jadi surat tersebut yang akan kalian bawa untuk memulai magang nanti di lokasi magang yang sudah kalian tentukan sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara memilih lokasi? Nah, ini yang jadi pertanyaan cukup banyak masuk ke dalam ke dalam webnya kita ya, ke dalam meskipun itu ada juga yang melalui pribadi, ada juga yang bertanya melalui web kita langsung ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan tempat magang, Bu? Nah, ini pertanyaannya harus kita tuntaskan di sini. Nah, ada 3 kategori kelompok magang sebetulnya yang memang agak sulit untuk mendapatkan tempat magang. Pertama, kita lihat dulu adalah magang perbankan syariah. Kenapa magang perbankan syariah dianggap sulit? Karena memang jurusannya itu harus magang pada instansi atau lembaga keuangan yang syariah. Itu kendala kita hari ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya bisa mudah untuk mendapatkannya? Bagi mahasiswa perbankan syariah, kita memang membatasi magang itu hanya pada lembaga keuangan syariah dan, nah ada dannya, apa dannya? Yaitu bagi lembaga keuangan yang sedang mengurus konversi ke syariah, entahkah itu BPR, entahkah itu juga koperasi yang sedang mengurus ke syariah, maka kami membolehkan untuk mahasiswa melakukan magang di sana. Kalau saya boleh kasih rekomendasi ya, ada BPR
Balai Rembunta di Sungai Tarap, yang saya tahu itu mau konversi ke syariah, permohonan izinnya sudah dimasukkan, studi kelayakannya sudah dibuat, itu akan berkonversi ke syariah, berarti kalian bisa magang di situ. Kalau bagi daerah yang ada di Lintau itu ada namanya BPR Malibu. BPR Malibu itu juga sedang melakukan konversi ke syariah. Nah, itu yang harus kalian lakukan surveinya ke sana, boleh magang atau tidak. Kemudian kalau di wilayah Payakumbuh juga cukup banyak ada BPR yang akan konversi ya. Silakan cari tahu BPR yang akan melakukan konversi, maka kalian boleh magang di situ. Meskipun hari ini prosedur operasionalnya masih belum syariah, tapi kalian boleh magang di situ. Ya, itu kemudahan untuk perbankan syariah yang kita berikan untuk kali ini. Nah, juga bagi yang lingkupnya di tempat tinggal dia adalah yang tersedia hanya koperasi, maka koperasinya pun juga koperasi yang akan konversi ke syariah. Nah, ada satu pengecualian untuk perbankan syariah, yaitu untuk Bank Nagari. Kenapa Bank Nagari disampaikan pengecualian? Karena Bank Nagari juga secara umum sekarang sedang melakukan konversi, meskipun hari ini masih dua kegiatan bank itu jalan, ada yang syariahnya jalan, konvensionalnya juga jalan. Tapi Bank Nagari karena sudah disetujui konversinya, maka kalian boleh magang di dua tempat tersebut, di konvensionalnya boleh, di syariahnya juga boleh. Nah, itu kemudahan untuk Bank Nagari. Jadi bagi kalian yang memang di lokasi tempat tinggalnya ada Bank Nagari, berarti boleh memilih Bank Nagari konvensional atau syariah, itu dipersilakan. Kalau ada juga yang mau konversi ke syariah seperti BPR yang hari ini memang lagi banyak-banyaknya melakukan konversi, itu juga kita perbolehkan untuk melakukan magang di sana. Yang paling penting itu memastikan diri bahwa instansi tersebut adalah syariah. Karena kita selaku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tidak memberi ruang kepada mahasiswa untuk magang di tempat yang konvensional. Nah, itu yang paling penting yang harus kita terapkan dalam magang kali ini. Kemudian magang yang agak jadi perhatian khusus juga bagi kita adalah magang pariwisata. Kenapa magang pariwisata? Karena hari ini pariwisata cukup terkendala juga dalam pengembangan usaha terkait pandemi, ya. Tapi dengan berlakunya new normal, pariwisata sudah terlihat mulai lagi menggeliat, ya. Jadi oleh karena itu, karena mahasiswa pariwisata kita terbatas jumlahnya, tidak terlalu banyak, maka luas cakupan magang untuk pariwisata itu kita bolehkan dalam lingkup satu kabupaten. Jadi kalau ada yang 50 kota mungkin ingin ke Harau misalnya ya, itu dipersilahkan. Kemudian wisatanya yang boleh dilakukan magang ada beberapa sebetulnya. Kalau dalam wisata halal itu yang kita kembangkan melalui labor ini ada kuliner ya, kuliner, kemudian juga ada pariwisata alam dan juga ada hotel. Nah, jadi oleh karena itu silakan pilih lokasi atau tempat wisata yang memang ada di lokasi kalian tinggal, maksimum luasnya adalah dalam satu kabupaten. Jangan sampai nyebrang ke kabupaten orang ya. Kembangkan wisata yang ada di tempat kalian, itu yang harus fokus terlebih dahulu. Nah, kemudian yang susah berikutnya adalah juga zakat dan wakaf. Nah, Manzawa akan magang tentu harus di tempat lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Maka oleh karena itu dengan wilayah kita yang cukup luas, dengan mahasiswa yang juga ya tidak terlalu banyak di zakat wakaf, maka magang zakat wakaf memang kita harus fokuskan kepada lembaga amil zakat atau UPZ setempat agar aplikasi ilmunya bisa terlaksanakan. Nah, sementara untuk jurusan yang lain seperti akuntansi syariah, manajemen syariah, ekonomi syariah, maka magangnya itu agak lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena itu bisa dilakukan di semua tempat, instansi pemerintah kah, instansi swasta kah, UMKM kah, itu boleh. Kenapa diperbolehkan? Karena semua instansi pasti butuh anak akuntansi, pasti butuh orang manajemen, pasti butuh orang ekonomi. Nah, yang paling kita tekankan untuk magang kali ini adalah magang sesuai dengan jurusan, ya, magang sesuai dengan keahlian, itu yang paling penting. Jadi oleh karena itu meskipun kalian magang di kantor wali nagari nantinya, anak akuntansi silakan bahas akuntansinya, anak ekonomi silakan bahas bagian ekonominya, dan anak manajemen silakan bahas manajemennya. Meskipun dia magangnya di kantor wali nagari, sama di kantor wali nagari, tapi harus disesuaikan dengan keilmuannya masing-masing. Nah, itu yang perlu kita tekankan dalam magang kali ini. Nah, kemudian dalam melakukan magang nantinya, maka yang perlu dipahami juga nanti adalah tata cara pembuatan laporan magang. Nah, ini yang paling penting karena biasanya kita lakukan coaching ya.
Jadi video kali ini anggap saja ini coaching bagi saudara semuanya, sehingga saudara bisa mendapatkan informasi yang lebih luas bagaimana pelaksanaan magang hari ini. Nah, terkait dengan laporan magang itu sendiri, maka laporan magang nanti bukunya bisa di-download langsung di dashboard kita. Nanti kita buka, download laporan itu boleh kita lakukan setelah magang dilakukan. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah setiap yang akan magang nanti kita kasih DPL. Jadi jangan kalian pikir kami magang mandiri tapi tidak ada pendamping, salah ya. Tapi DPL tetap kita berikan sehingga nanti ketika mulai magang per Agustus bulan ini, bulan depan ya, per Agustus bulan depan ketika kalian sudah mau mulai magang, kami nanti dari labor akan menginformasikan siapakah DPL kalian masing-masing. Nah, sehingganya nanti untuk bisa melancarkan kegiatan magang ini, kalian nanti bisa mengontak langsung DPL-nya. Nanti juga akan kami sertakan nomor telepon DPL yang bisa kalian hubungi, ya. Nah, kemudian laporan magangnya itu juga harus dilakukan dengan persetujuan DPL, ya. Artinya konsultasi membuat laporan magang itu dipentingkan sekali karena DPL harus diperankan di situ dalam rangka untuk membantu kalian memudahkan menyusun laporan magang. Oleh karena itu, saya harapkan nanti setelah DPL-nya sudah ditunjuk untuk masing-masing kalian, silakan hubungi DPL-nya masing-masing agar terarah magang kalian. Nah, jangan lupa di akhir magang laporan yang sudah diselesaikan itu diupload kembali melalui dashboard yang nanti akan kita sediakan di web Febi. Nah, mungkin itulah tata cara atau langkah-langkah yang bisa kalian ikuti untuk memudahkan kalian melakukan magang kali ini. Jika ada nanti kendala di lapangan yang belum menemukan magang atau ada yang dipertanyakan lebih jauh mengenai magang ini, kami tim labor, ada Ibu Milawati selaku Kepala Labor, ada Bapak Evi Chandra, dan saya Ivalda Rengsi selaku staf labor. Kalian bisa menghubungi untuk menanyakan informasi lebih lanjut, ya. Tapi diharapkan memang berusahalah terlebih dahulu mencari tempat magang agar ilmunya bisa diaplikasikan dengan baik. Demikian saja yang kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat, magang dapat dilakukan dengan benar, nilainya juga bagus, ilmunya juga dapat, sehingga sukses kuliah kita hari ini meskipun pandemi tetap kita dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.